organisasi tentang nilai kode etik profesi polisi dalam membangun budaya organisasi untuk menjalankan tupoksi. Dalam kelompok ini saya bersama dengan mahasiswa Ahmad Zaki Fatur Rahman, mahasiswa Andika Rafanu Rizky, mahasiswa Ryan Viko, saya sendiri, dan mahasiswa Wira Prasarana. Yang pertama, kode etik profesi polisi adalah seperangkat prinsip dan norma yang mengatur perilaku dan tindakan anggota kepolisian dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa polisi bertindak dengan integritas, keadilan, dan profesionalisme dalam setiap interaksi dengan masyarakat dan dalam penegakan hukum. Meskipun setiap negara atau lembaga kepolisian mungkin memiliki variasi dalam detailnya. Selanjutnya, nilai kode etik dalam profesi polisi sangat penting dalam membangun budaya organisasi yang kuat dan menjalankan tugas pokoknya atau tupoksinya secara efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh mahasiswa dari rekan saya. Itu ada pula tugas pokok Polri, di mana tugas pokok Polri ini tercantum pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Itu pertama, di mana Polri sendiri memelihara keamanan ketertiban masyarakat, di mana Polri bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia. Ini mencakup kegiatan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan gangguan keamanan lainnya, di mana Polri berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Lalu kedua, ada pula menegakkan hukum, di mana Polri ini memiliki tugas untuk menegakkan hukum dengan cara melakukan penyelidikan, dan penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum, yaitu di mana hal ini sesuai dengan fungsi reskrim. Lalu menegakkan hukum ini sendiri, Polri bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga keteraturan masyarakat. Lalu ada pula memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan ke masyarakat, di mana untuk memberikan perlindungan sendiri itu Polri memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman, baik itu dari tindak pidana, bencana alam maupun ancaman lainnya, di mana Polri sendiri melakukan patroli dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kejahatan serta memberikan respons cepat dalam situasi darurat. Lalu ada pula pengayoman. Polri di sini memberikan pengayoman kepada masyarakat dengan memberikan rasa aman dan perlindungan bagi mereka untuk mencakup kegiatan serta memberikan dukungan psikologis kepada korban kejahatan, memberikan bantuan dan situasi darurat, dan menjaga keamanan di tempat-tempat keramaian. Lalu yang terakhir, adanya pelayanan, di mana pelayanan kepada masyarakat sendiri ini merupakan suatu hal yang wajib bagi untuk seluruh anggota Polri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini mencakup memberikan informasi, penerimaan laporan, bantuan dalam proses administrasi, serta pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu ada pula kode etik profesi kepolisian, yaitu yang dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu etika kenegaraan, etika kemasyarakatan, serta etika kelembagaan, di mana etika ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi perilaku anggota kepolisian dalam menjalankan tugas mereka. Yang pertama, adanya etika kenegaraan, di mana bagian ini menegaskan peran kepolisian dalam mendukung negara dan pemerintahannya, termasuk yaitu loyalitas terhadap negara, yaitu di mana anggota kepolisian ini diharapkan untuk setia kepada negara dan konstitusi serta menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas negara. Lalu ada pula kepatuhan terhadap hukum. Di sini anggota kepolisian ini harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu ada pula perlindungan terhadap kepentingan negara, di mana anggota kepolisian ini diharapkan untuk melindungi kepentingan negara dari ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. Lalu yang kedua, adanya etika kemasyarakatan, di mana bagian ini menekankan peran kepolisian sebagai pelayan masyarakat dan menjaga kesejahteraan sosial. Hal ini termasuk seperti pelayanan kepada masyarakat, yaitu di mana anggota kepolisian diharapkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Lalu ada pula keadilan dan kesetaraan, yaitu di mana anggota kepolisian diharapkan untuk menegakkan hukum secara adil tanpa memandang suku, ras, agama, ataupun status sosial. Lalu yang terakhir, ada pula penghargaan terhadap hak asasi manusia, di mana anggota kepolisian diharapkan untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap individu.
Lalu ada pula yang terakhir adanya etika kelembagaan, di mana etika kelembagaan ini mengatur hubungan internal dalam institusi kepolisian, yaitu pertama adanya integritas dan profesionalisme, di mana anggota kepolisian diharapkan untuk bertindak dengan jujur, adil, terhormat dalam situasi serta menjaga standar profesionalitas yang tinggi. Lalu ada pula pengaturan dan pengadilan, di mana anggota kepolisian ini diharapkan menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengadilan terhadap seluruh aspek kegiatan kepolisian untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian berjalan efektif dan efisien. Lalu yang terakhir ada pula kerjasama dan kolaborasi, di mana anggota kepolisian ini diharap untuk bekerja sama dengan pihak lain termasuk lembaga pemerintahan, masyarakat sipil, dan pihak swasta dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya Andika Rakanduski akan melanjutkan paparan di slide selanjutnya, yaitu berisi tentang nilai-nilai kode etik profesi kepolisian. Yang dimana kita tahu bahwa nilai-nilai kode etik profesi kepolisian harusnya ditanamkan di dalam jiwa atau diri masing-masing personil anggota Polri agar menjadi guidance atau arah di mana para anggota kepolisian Negara Republik Indonesia itu dapat melayani masyarakat khususnya dalam bidang penegakan hukum. Di sini butuhnya yang pertama yaitu integritas, di mana integritas sendiri itu berasal dari bahasa Inggris integrity, yang di mana itu the quality of being honest and of always having high moral principle, di mana kita sebagai anggota Polri harus memiliki moral prinsip yang dijunjung tinggi, berintegritas dalam menentukan tindakan, keputusan dalam kesehariannya untuk dapat menunjukkan jalan yang benar atau yang lurus, dengan tentunya juga being honest atau quality of being honest, yang dimana kita harus tetap jujur terhadap masyarakat. Lalu yang kedua ada profesionalisme, yang dimana polisi harus mengikuti standar profesional, yang dimana dalam penanganan kasus atau dalam menentukan duduk perkara mereka harus profesional tanpa memandang sisi manapun. Mereka harus tahu ketika mereka sedang bertugas atau berdinas dalam menegakkan aturan hukum itu harus profesional tanpa menilai atau timpang sebelah tindih mana yang mereka harus dukung, karena di sini semuanya itu harus sama dan sesuai dengan aturan. Tidak boleh ada siapa mendukung siapa, sehingga harus profesional sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan hukum, di mana polisi harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas mereka, baik dalam kitab undang-undang KUHP, KUHAP, ataupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dimana semuanya sudah jelas tertulis peraturan-peraturan apa yang harus dilaksanakan sehingga tidak melenceng dari undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah maupun negara Republik Indonesia. Lalu pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat ini sangatlah penting. Kenapa? Karena tugas pokok fungsi polisi yaitu adalah pertama ada pelindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan juga Harkamtipmas atau pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Di mana dari semua itu subjek utama yang harus ditambahkan yaitu adalah masyarakat. Ketika kita sudah memberikan 100% seluruh jiwa raga kita untuk melindungi masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kita harus bersifat ramah, di mana kepada siapapun, masyarakat manapun, responsif atau cepat kepada segala laporan atau tindakan yang ada di lapangan, dan membantu masyarakat dalam situasi apapun tanpa pandang bulu dengan siapapun yang meminta pertolongan dari masyarakat, dari polisi itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah kemandirian, yang dimana polisi harus mampu bertindak secara independen dalam situasi yang menentukan keputusan cepat dan tepat, di mana di sini butuh keputusan yang bijak yang dapat menyelesaikan suatu masalah dan juga tentunya solutif dengan tidak asal-asalan. Namun mereka juga harus mampu bekerja secara tim dan berkoordinasi dengan baik dengan atasan maupun anggota mereka sendiri. Lalu yang terakhir adalah keterbukaan, di mana polisi harus bersifat terbuka. Di sini terbuka transparan agar masyarakat bisa melihat bagaimana proses jalannya hukum yang sudah terjadi, dari bagaimana mereka bisa melihat sudah sampai mana perkembangan kasus mereka, ketika korban bisa tahu sudah sampai mana perkembangan mereka dengan memberikan SP2HP mungkin ketika laporan polisi mereka yang sudah sampai, atau mungkin dari
dari sisi terlapor, yang dimana keluarganya ingin tahu bagaimana sih sebenarnya proses yang sudah terjadi, di mana keluarga mereka apakah bisa dalam keadaan sehat, aman. Itulah yang dibutuhkan, sehingga ketika keterbukaan sudah dilaksanakan, maka masyarakat akan lebih percaya dan akuntabilitas dari Polri itu sendiri akan menaik. Menerapkan nilai-nilai dalam budaya organisasi polisi dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait budaya organisasi Polri. Budaya organisasi dalam kepolisian negara Republik Indonesia ini mencakup terkait nilai-nilai norma, keyakinan, tradisi, dan praktik-praktik yang membentuk cara berpikir dan bertindak anggota Polri dalam menjalankan tugas. Sehingganya budaya ini akan menjadi kebiasaan bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas-tugas, terutama tugas pokok dan fungsi kepolisian negara Republik Indonesia. Ada 3 budaya yang sejauh ini saya temukan, yaitu pertama patriotisme, yaitu anggota Polri didorong untuk memiliki rasa cinta dan kesetiaan yang tinggi terhadap negara dan bangsa Indonesia. Mereka diharapkan untuk memprioritaskan kepentingan nasional dan kepentingan pribadi atau kelompok, sehingganya kepentingan negara Indonesia di atas segalanya dibandingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok ataupun institusi Polri itu sendiri. Yang kedua, profesionalisme yaitu budaya organisasi Polri menekankan pentingnya menjaga standar profesionalisme yang tinggi dalam semua aspek pekerjaan polisi, mulai dari penegakan hukum hingga pelayanan masyarakat. Ini mencakup keterampilan teknis, etika kerja, dan integritas dalam bertindak. Yang ketiga itu inovasi dan perubahan, yaitu budaya organisasi Polri untuk mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan hidup, dikarenakan zaman yang semakin maju dan teknologi semakin berkembang, sehingga adanya juga tuntutan masyarakat, sehingga Polri atau polisi didorong untuk mencari solusi baru dan meningkatkan efisiensi dan dalam menjalankan tugas. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami untuk terkait budaya Polri tersebut, dengan kita memperkuat budaya organisasi yang positif dan memperkuat nilai-nilai inti seperti integritas, profesionalisme, dan pelayanan masyarakat dapat meningkatkan kinerja Polri serta memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap institusi kepolisian.